Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Mariana dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang Selat Malaka. Yang pertama, apakah bisa Indonesia mengklaim penuh pemanfaatan Selat Malaka bagi keuntungan ekonomi Indonesia seperti yang disampaikan pada video? Menurut saya bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil karena Indonesia harus mengubah UNCLOS dan berkompromi lagi dengan seluruh negara, mengingat terakhir kali berunding untuk mendapatkan kesepakatan tentang UNCLOS saja memakan waktu 9 tahun lamanya. Kenapa kemungkinannya sangat kecil? Karena bisa dibayangkan kalau negara-negara yang dulu sering lewat Selat Malaka tiba-tiba dilarang melintas, dan jika ingin melintas harus bayar. Tentu negara lain pasti akan marah. Yang kedua, bagaimanakah pandangan kalian tentang posisi Selat Malaka yang secara batas wilayah berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dan Singapura terhadap keamanan wilayah Indonesia? Selama ini saya tidak pernah mendengar ada berita-berita yang menyatakan kalau Indonesia terancam atau terganggu karena Selat Malaka. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febrian dari 11 IPS 3 akan membacakan materi tentang perairan dan kedaratan di wilayah Indonesia. Yang pertama, apakah hal tersebut menunjukkan bahwa perairan Malaka adalah perairan strategis yang membuat Indonesia bisa menjadi pulau maritim sedunia? Apakah manfaat yang kita bisa dapatkan dari selat tersebut? Dan saya akan menjawabnya adalah jawabannya ya karena ada 1.000 lebih kapal perniagaan yang melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Manfaat bagi Indonesia-nya adalah perekonomian Indonesia di sekitar laut meningkat, dan atur lalu lintas dilewati oleh jalur perdagangan luar dunia. Dan mungkin misalnya dari Rusia melewati ke Indonesia. Dan ada satu soal lagi yang akan ditanyakan. Jika dikaitkan dengan batas perairan Indonesia, yaitu laut teritorial atau ZEE dan landas kontinen, maka Selat Malaka ini termasuk batas wilayah perairan yang aman. Mengapa demikian? Jelaskan. Ya, saya akan menjawabnya karena Selat Malaka adalah selat yang dijadikan navigasi internasional karena pasti aman. Karena disertai di Selat Malaka itu terdapat laut teritorial Indonesia yang pastinya dijaga sangat-sangat ketat. Walaupun sempat ada tren pembajakan pada tahun 2015, banyak sekali pembajakan di sana, dan Indonesia kapok untuk itu dan melakukan pengamanan yang sangat-sangat ketat dan menurunkan TNI Angkatan Laut berhasil menangkap perampok yang suka merampok kapal-kapal tersebut di situ di Selat Malaka, yang berusaha membajak satu demi satu kapal niaga di Selat Malaka. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5. Kesimpulan apakah yang bisa diambil dari video mengenai why China is building island at South China Sea dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap keamanan Indonesia? Amerika Serikat dan negara-negara lainnya mendorong adanya peraturan Kementerian untuk Laut Cina Selatan, di mana sebagian besar lalu lintas maritim berlangsung, dan mengarahkan kawasan itu penting bagi keamanan regional dan kemakmuran ekonomi. Tapi Beijing memandang peraturan pengelola maritim yang didukung PBB bertentangan dengan hukum negeri dan telah merusak proyek pengarukan di 7 lahan yang disengketakan selama hampir 2 tahun. Selama Laut Cina Selatan memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Cina memegang peranan penting bagi keberlangsungan selama berabad-abad. Pengaruhnya terhadap
keamanan Indonesia adalah tidak mempengaruhi apapun. Indonesia telah menerapi strategi pertahanan yang bersifat semesta yang telah mengarah kepada pembangunan sistem peranan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui peningkatan profesional TNI, penyiapan dan pengembangan teknologi pertahanan